Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 siswa SMPN 1 Kiara Pedes, Ibu ucapkan selamat datang, selamat berada di SMPN 1 Kiara Pedes. Sekarang kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMPN 1 Kiara Pedes. Pada kesempatan ini kalian sudah 2 hari mengikuti kegiatan MPLS. Ini mungkin hari yang kedua. Pada saat ini Ibu akan menyampaikan tentang materi cara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan era new normal. Seperti kalian sudah rasakan, bahkan mungkin hari ini juga salah satu penerapannya, kenapa kegiatan MPLS ini dilaksanakan tidak secara tatap muka atau langsung. Hal ini berkaitan erat dengan satu kondisi di mana saat ini negara kita atau mungkin bahkan sampai tingkat dunia di beberapa negara sedang mengalami masa pandemi COVID-19 dan sekarang mungkin sudah berjalan sekitar 6 bulan ya, sudah berjalan. Nah, dengan adanya wabah tersebut cukup banyak kebijakan baru yang berlaku sehingga hal-hal seperti di lingkungan pendidikan pun terkena dampaknya. Apa dampak yang dirasakan di dalam bidang pendidikan, yaitu kalian tidak ada lagi pembelajaran secara tatap muka langsung berkumpul di sekolah, tetapi pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Kenapa hal tersebut dilakukan? Ini sebagai upaya daripada pemerintah untuk menghambat penularan atau penyebaran dari virus COVID-19 tersebut yang sudah kalian rasakan ya, seperti apa dampaknya dan bahayanya. Maka dari itu, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa dilakukan secara online. Pembelajaran tersebut ada 2 jenis sebetulnya yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, pembelajaran bisa dilaksanakan secara daring atau online. Apa itu daring? Daring adalah dalam jaringan. Sehingga pembelajaran berjalan ketika ada di dalam jaringan internet. Ketika tidak ada jaringan internet, mungkin kita tidak bisa melakukan pembelajaran. Apa saja yang bisa dilakukan dengan cara daring atau online? Daring tersebut bisa dilaksanakan pertama dengan menggunakan sarana yang harus memerlukan alat-alat elektronik, yaitu harus ada HP Android, kemudian bisa juga dilengkapi dengan adanya laptop ataupun komputer. Itu yang paling bagus ya. Karena apa? Mau tidak mau kita ya harus mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran daring tersebut bisa kita laksanakan pertama melalui YouTube. Dalam YouTube bisa kalian tonton, bisa kalian lihat ya video pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya dengan melalui Facebook, itu sebagai media sosial, tetapi bisa juga kita melihat atau menggunakan sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang berikutnya melalui media Zoom Meeting ya. Zoom Meeting ini bisa dilaksanakan adanya interaksi secara langsung antara pembicara, antara guru misalnya dengan siswanya, bisa ada interaksi langsung di mana ada sesi untuk bisa bertanya jawab. Kemudian berikutnya juga ada WhatsApp ya. Nah, ini mungkin yang hampir setiap orang atau setiap siswa sekarang sudah menggunakan sarana tersebut. Berikutnya juga di dalam WhatsApp mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak pemateri yang terdahulu, yaitu Bapak Yasir Hasan. Bisa
nanti kalian dibuat grup, kemudian caranya nanti tugas-tugas tersebut akan di-share ke grup tersebut dan kalian melaksanakan tugas tersebut, dan tugas tersebut nanti bisa dilaporkan atau pembelajarannya tersebut bisa dilaporkan hasilnya kepada guru pengajar yang bersangkutan melalui jaringan pribadinya. Kemudian selanjutnya juga ada yang disebut dengan Google Classroom. Ya, di dalam Google Classroom ini kalian mengikuti media pembelajaran secara langsung, di mana di dalam Google Classroom bisa adanya diskusi kelompok meskipun tidak bertatap muka langsung. Nah, diskusi kelompok juga bisa dilaksanakan secara online di dalam Google Classroom. Ini laksanakan pembelajaran oleh guru. Selanjutnya nanti akan ada ulangan-ulangan atau tes juga bisa dilakukan melalui media Google Classroom. Nah, selain daripada itu masih adakah? Masih banyak. Ya, dengan beriringnya kemajuan teknologi saat ini cukup banyak media yang bisa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran. Bahkan ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa kalian ikuti, diantaranya adanya Ruang Guru. Selanjutnya, selain daripada pembelajaran secara daring, karena pasti kalau daring kaitannya harus siswa tersebut atau kalian tersebut memiliki sarana HP yang berbasis Android. Apakah semuanya memiliki? Ada fasilitas juga untuk menjembatani agar semua siswa mendapatkan pembelajaran, yaitu dengan secara luring. Apa itu luring? Luring atau istilah lainnya offline. Ini bisa dilakukan juga secara tatap muka. Bisa difasilitasi dengan cara mungkin guru akan mengadakan home visit atau kunjungan ke rumah siswa, atau juga pembelajaran menggunakan kelompok kecil. Ya, ada ditentukan di koordinat-koordinat tertentu atau tempat-tempat tertentu untuk pelaksanaan pembelajaran. Tidak perlu khawatir, pasti akan dilaksanakan atau difasilitasi. Selanjutnya, apakah pembelajaran dengan secara daring itu bisa efektif atau tidak? Berbeda dengan ketika kalian tatap muka. Sebetulnya pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Nah, selain dari yang Ibu jelaskan tadi, pemerintah pun juga memberikan pelayanan secara gratis, memikirkan secara gratis pelayanan tersebut, yaitu kalian bisa juga tanpa harus memiliki kuota, hanya bisa nonton dengan adanya program di TPRI, yaitu program BDR, belajar di rumah. Bisa kalian tonton di dalam acara tersebut. Setiap mata pelajaran akan ditampilkan dengan cukup singkat waktunya, yang memang tontonannya mungkin hanya sekitar 30 menit. Bisa kalian lihat, bisa kalian ikuti. Selanjutnya juga boleh kalian ada yang ini yang di satu aplikasi juga. Ini pemerintah memberikan satu program, yaitu selain belajar di rumah, yaitu namanya Rumah Belajar. Itu gratis, tidak seperti Ruang Guru yang harus berbayar. Kalau ini tidak berbayar, ya. Nah, silahkan kalian ikuti, cukup banyak sarana yang bisa dipakai. Selanjutnya, bagaimana caranya agar kegiatan pembelajaran meskipun sekarang tidak pergi ke sekolah, tidak bertatap muka dengan ibu bapak guru agar efektif? Ada beberapa trik, ada beberapa cara yang bisa kalian peroleh untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran itu. Ada manfaatnya, ada hasilnya, yaitu dengan cara belajar efektif. Yang pertama, kalian harus fokus. Apa itu fokus? Fokus itu adalah memiliki perhatian yang khusus pada satu masalah. Kalau kalian mau belajar, fokuskan dulu, saya mau belajar dengan betul, ya.
Kemudian yang selanjutnya ada dengan belajar berkelompok. Boleh. Bagaimana dengan saat ini? Yaitu tidak boleh adanya kerumunan. Dalam artian bukan berarti belajar berkelompok secara berkelompok di rumah, tetapi di bawah bimbingan orang tua juga bisa dengan menggunakan media HP. Yaitu seperti yang tadi Ibu bilang, sarana WhatsApp bisa kita gunakan untuk mengadakan diskusi secara kelompok di dalam grup, ya. Video conference di dalam HP bisa dilaksanakan dengan media WhatsApp. Kemudian selanjutnya kalian harus dibiasakan agar efektif selalu membuat catatan. Kemudian adanya latihan-latihan, kemudian ada kejujuran, ya, jujur dalam belajar dan sebagainya. Kemudian juga tepat waktu, tidak belajar berlebihan. Itu merupakan salah satu trik daripada kegiatan pembelajaran agar efektif meskipun hanya dilakukan di rumah. Dan selalu yang terakhir gunakan tadi seperti Ibu bilang, yaitu media atau sarana pembelajaran. Boleh cari yang paling tepat dari mana, jangan asal melihat dari mana saja. Selanjutnya tidak lupa juga kita harus selalu berdoa meminta bimbingan dari Allah di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Itu saja mungkin yang Ibu sampaikan untuk cara pembelajaran di masa pandemi atau era new normal ini. Ingat, selamat belajar di rumah dan ingat selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, tidak lupa cuci tangan, dan tidak melakukan kerumunan atau berada dalam lingkungan banyak orang. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.